Investasi apa yang cocok untuk pemula di usia 20-an? Di video ini kalian akan temukan jawabannya. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar keuangan, karir, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini terus ya. Nah, saat ini literasi tentang investasi itu udah banyak banget berjibun, bertebaran di internet. Kalian bisa temukan di YouTube, di Instagram, dimanapun. Dan setiap generasi, setiap angkatan mungkin punya karakter investasi yang berbeda-beda. Misalkan Gen X ya mungkin lebih suka instrumen investasi berupa emas atau deposito. Kalau baby boomers mungkin udah duluan dengan investasi tanah. Sementara milenial dan Gen Z seperti kami, Gen Z-nya enggak sih ya, milenial sih. Mungkin lebih suka instrumen investasi berupa reksadana atau saham. Tapi daripada kita ngebanding-bandingin soal generasi dan instrumen investasi mana yang lebih baik, hari ini kita akan belajar semuanya. Dan kita juga mendingan sepakat dulu nih, kalau semua generasi akan lebih baik kalau jadi Gen Z alias generasi cerdas yang tentunya lebih jago untuk ngatur keuangan. Nah, buat kalian yang baru belajar investasi pasti juga punya pertanyaan yang sama ya dengan kami 10 tahun yang lalu, investasi apa yang cocok untuk pemula? Kami aja sekarang masih suka bertanya-tanya ya karena terus berkembang terus pengetahuan kami seputar investasi. Tapi kami akan coba share tipsnya di video ini berdasarkan satu kategori, yaitu berdasarkan jangka waktu. Nah, maksudnya gimana nih jangka waktu, Klo? Iya, jadi kalau kita bagi secara umum, jangka waktu investasi itu ada jangka waktu pendek, yaitu yang dimana hasil investasinya itu untuk digunakan dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun, Lalu ada jangka waktu menengah, kurang lebih digunakan hasil investasinya itu 5-10 tahun ke depan. Lalu ada jangka waktu panjang, biasanya bisa di atas 15 tahun ya, 15 tahun, 20 tahun, mungkin bahkan sampai 25 tahun ke atas. Jadi kali ini kami akan share instrumen investasi apa yang paling sesuai dengan jangka waktu investasinya. Nah, ini balik lagi ini versi kami ya, jadi bukan terbaik atau gimana, dan seperti semua video-video investasi ada disclaimer bahwa ini hanya opini kami gitu ya. Always do your own research sebelum melakukan investasi apapun. Jangan nanti karena nonton videonya kok saya yang ini nih jadi kita masuk ke sini dan nyemplung atau gimana. Pokoknya semua investasi harus di riset sendiri karena semua jenis investasi pasti mengandung resikonya masing-masing. Nah, tapi ada yang penting nih soal asuransi. Sebelum kita masuk ke investasi, kami mau ingetin dulu teman-teman untuk penting banget punya asuransi dulu. Buat teman-teman yang punya gadget misalkan ya, kebanyakan dari kita kan pasti pakein gadget kita casing atau jenis proteksi lainnya, misalkan asuransi untuk layar pecah lah segala macam gitu. Paham banget ya Pak, layar pecah. Udah beberapa kali korban. 3 kali. Nah, buat kami asuransi ini sama seperti kita membeli casing gitu atau proteksi itu buat si handphone kita. Bisa nggak handphonenya berfungsi tanpa casing? Bisa ya, tentu saja bisa. Langsung dibuka dari kotaknya, beli baru, langsung dipakai bisa gitu kan. Tapi ada rasa aman kalau kita beli casing, karena kalau sampai HP-nya jatuh, body HP-nya ada yang melindungi gitu, yang baret ya casingnya duluan. Kalaupun HP-nya kena air ya, jadi seperti aku kemarin di Bali, kalau kita ada asuransi proteksi, tinggal di cover dengan proteksi yang ada. Jadi ini bisa menghindari kita untuk pemborosan karena harus beli gadget baru atau beli komponen baru dari gadget tersebut. Dan ini untuk menambahkan perspektif aja ya, asuransi ini bukan bagian dari investasi. Ya, asuransi ini adalah bagian dari proteksi gitu. Jadi ini seperti yang udah pernah kami bahas sebelumnya. Sebelum kita bisa ngomongin investasi, kan ada piramidanya yang paling dasar itu tentu saja kita ngomongin pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari, yang mana kalau tidak ada, ya kita tidak bisa hidup. Lalu di atas itu ada manajemen utang, lalu yang di atas itunya lagi ada yang namanya proteksi. Salah satunya adalah asuransi dan dana darurat gitu. Jadi jangan salah kaprah, asuransi ini juga bukan investasi ya gitu, karena ada orang-orang yang mungkin merasa mau cari cuan nih dari investasi. Nah, mungkin itu agak salah kaprah gitu ya. Proteksi itu ya adalah untuk mengalihkan resiko ke pihak tiga gitu ya. Lalu setelah itu diberesin baru bisa kita ngomongin namanya investasi. Ya, jadi begitu asuransi ya. Sebelum kita mulai berinvestasi, pastikan kalau ada hal-hal yang perlu proteksi dalam hidup kita, kayak misalkan tadi contohnya handphone, tapi sebenarnya ya yang umum itu misalkan kesehatan kita, ada asuransi rumah misalkan dari kebakaran, ada asuransi jiwa gitu ya, asuransi mobil dan lain-lain. Terus mau kalian bisa pilih
cek dulu apakah risiko-risiko ini sudah termitigasi, terlindung oleh asuransi. Yang pertama adalah investasi untuk jangka waktu pendek, yaitu di bawah 1 tahun. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kepastian gitu ya. Kalau di bawah 1 tahun itu kan ya waktu kita nggak bisa ambil resiko lah, ini tunggu harga naik atau nanti tunggu ekonomi berkembang, sulit gitu ya. Kalau misalkan terlalu pendek jangka waktunya untuk 1 tahun. Kata kuncinya menurutku pribadi adalah yang pasti-pasti aja gitu. Jadi mungkin nggak usah mengharapkan return yang terlalu besar, tapi pasti returnnya tuh pasti. Contohnya apa? Contohnya misalkan lagi-lagi kalau saya pribadi sukanya deposito berjangka. Deposito berjangka sekarang juga udah macam-macam ya. Ada yang 1 bulanan, ada yang 3 bulanan, atau bahkan yang 1 tahunan. Dan yang 1 bulanan pun itu biasanya bisa selalu di roll over. Indahnya apa dari deposito berjangka adalah kita tahu dengan jelas returnnya itu akan dapat berapa tiap bulannya, dan cenderung aman karena memang sudah dilindungi oleh LPS. Tentunya ini balik lagi ya, harus dicek kembali ke masing-masing bank apakah benar sudah dilindungi LPS, tingkat bunganya ini apakah sudah masuk dalam tingkat bunga yang dilindungi LPS juga. Tapi in general deposito berjangka cukup aman karena terlindungi oleh LPS dengan catatan sudah mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS tadi. Iya, jadi kalau untuk kita bicara 1 tahun, periode 1 tahun, kita mungkin nggak mengharapkan cuan yang besar gitu ya, tapi yang penting minimal terjagalah nilai investasi kita. Jadi itu yang harus kita tanemin sebagai mindsetnya kalau kita berinvestasi untuk jangka pendek. Dan mungkin satu hal lagi yang bisa dipertimbangkan adalah kemudahan dalam menarik atau mencairkan investasinya tersebut gitu. Jangan sampai ya misalkan contohnya tanah gitu kan, beli tanah buat tahun depan, kebutuhan 1 tahun lagi. Pas uangnya dibutuhkan belum tentu gampang dicairkan, belum tentu ada pembeli yang sesuai gitu, bisa jadi malah nanti jual rugi. Jadi itu juga yang menjadi bahan pertimbangan ya. Selanjutnya jangka waktu yang lebih panjang sedikit yaitu jangka menengah, ini untuk 5-10 tahun. Untuk kebutuhan jangka menengah pilihannya lebih banyak ya daripada jangka pendek, karena 5-10 tahun tuh relatif cukup banyak waktu sebenarnya untuk uang kita bertumbuh. Kalau 5-10 tahun kita bisa ngerasain pergantian presiden, kita bisa ngerasain pertumbuhan ekonomi, kita bisa ngerasain kalau kita berbisnis tuh bisa-bisa udah balik modal gitu, ada bisnis yang udah balik modal. Jadi time frame-nya cukup panjang, tapi tetap kita harus hati-hati. Nah, lagi-lagi karena ini konteksnya pemula, kami ingin merekomendasikan yang cocok untuk pemula, yaitu ada namanya surat berharga negara. Surat berharga negara ini pilihannya banyak ya, mulai dari ORI, SBR, sukuk retail. Nah, sebenarnya surat berharga negara ini apa sih gitu? Surat berharga. Artinya sebenarnya simpelnya adalah negara berhutang sama kita, dan utang itu tercatat dalam surat berharga tadi gitu. Utang kalian ini yang tercatat dalam surat berharga ini akan mendatangkan kupon namanya. Nah, kupon ini akan cair sesuai dengan periode dari surat berharganya masing-masing. Ada yang produknya 6 bulan sekali cair kuponnya, ada yang tiap bulan, ada nggak sih yang tiap bulan? Ada yang tahunan gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan kalian akan cair dan bisa terasa seperti kalian digaji gitu ya, dapat pendapatan tetap tiap bulannya. Betul. Gitu. Baru nanti di akhir periode tergantung ya, ini kalian berapa tahun tenornya gitu ya, tenor surat berharganya, uang kalian yang tadi utang kalian akan dikembalikan, dicairkan pokoknya gitu. Jadi bunganya bisa dinikmati selama masa tenor, uangnya akan kembali di akhir masa tenornya. Kenapa ini aman? Kenapa ini kami rekomendasikan untuk pemula? Karena actually produk ini tuh dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada ceritanya gagal bayarnya gitu. Yang pasti negara akan menjamin bahwa ketika dia berhutang, dia pasti bisa bayar kembali utangnya, kayak gitu. Selama negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri ya. Iya. Tapi kan ya kemungkinan untuk mungkin warung bisa tutup gitu ya, atau PT usaha bisa bangkrut. Iya. Tapi kalau negara kan kemungkinannya kecil. Jadi ini juga cukup aman. Kami rekomendasikan untuk pemula dalam periode jangka menengah. Dan yang terakhir, investasi jangka panjang untuk di atas 15 tahun nih. Kalau menurut kami berdua, investasi yang kami prefer untuk investasi jangka panjang ini adalah reksadana indeks saham. Nah, ini kenapa? Karena dalam reksadana indeks saham ini kita nggak beli saham dari satu perusahaan ya, tapi kita beli indeksnya. Indeks itu berarti gabungan dari seluruh saham-saham yang diperjualbelikan di pasar saham gitu ya. Kalau misalkan reksadana indeks saham ya berarti semua yang masuk indeks saham gabungan gitu, IHSG, berarti itu semuanya ada di dalam satu produk gitu ya. Betul. Ibaratnya kita udah beli komplit gitu. Kalau misalkan ke warung beli sembako paket komplit gitu kan, satu kantong udah ada isi semuanya gitu. Nah, kenapa ini
menarik untuk jangka waktu panjang karena riset membuktikan dalam jangka waktu panjang saham atau ekonomi ya, makroekonomi itu selalu bergerak naik ke atas gitu. Memang ini ya kita ngomongin jangka waktu panjang, makanya kalau 1 tahun mungkin nggak gitu kelihatan pergerakannya, tapi kalau dilihat ke belakang garisnya itu tarik 10, 20 tahun, 30 tahun itu selalu naik gitu ya, masa kanan atas. Dan tentunya lebih baik kita bertaruh quote unquote ke indeks saham, ke satu gabungan kantong daripada ke satu perusahaan aja gitu. Karena ya again satu perusahaan bisa jadi dia gagal, bisa jadi dia flop, bisa jadi dia gede banget gitu. Dan ya sulit lah ya kita sebagai manusia biasa, kecuali mungkin di sini ada teman-teman yang memang sangat suka baca laporan keuangan, memang sangat aktif mengikuti berita-berita perkembangan bisnis gitu ya. Mungkin oke lah bisa memilih saham individual, tapi buat yang pemula seperti kami dua-duanya bukan dari background investasi ataupun keuangan gitu ya, jadi awam dan nggak terlalu hobi bacain laporan keuangan juga gitu, maunya ya udah invest udah merem gitu. Itu buat kami indeks saham reksadana indeks saham itu sesuai karena ya udah, jadi kita nggak usah ngeliatin performance perusahaan satu persatu, sahamnya satu persatu, tapi cukup melihat indeks harga saham gabungan, cukup melihat performance saham ataupun market secara gabungan gitu. Dan itu kan biasanya lebih gampang kerasa juga ya, ini market lagi lesu atau lagi bagus. Ibu-ibu yang belanja di pasar juga pasti berasa banget ya, telur harganya lagi naik apalagi turun gitu. Itu kan terasa gitu ya di hidup kita sehari-hari, jadi mungkin lebih gampang diobservasi juga gitu. Iya, ini pendekatan yang lebih simpel buat investor pemula yang kepingin merasakan manfaat berinvestasi di saham, tapi belum punya kepandaian atau ya keahlian ya untuk fokus ke perusahaan atau industri tertentu. Karena kalau kita misalkan memilih, industri teknologi gitu, industri teknologi waktu pandemi 2019 sampai 2021 itu lagi gede-gedenya, lagi naik-naiknya sahamnya gitu, sehingga banyak misalkan di Amerika Serikat juga mutual fund reksadana baru yang diciptakan ARK Investment misalkan ya, itu fokus ke teknologi gitu, bagus sekali performanya selama COVID, tapi setelah pandemi selesai gitu ya, dia justru jadi yang worst performing sekarang gitu. Jadi kalau kita mau ngikutin industri, mau ngikutin satu jenis perusahaan, kita harus yang tadi kalau bilang sangat fokus, sangat ngeliatin, sangat baca laporan keuangan. Dan kami berdua bahkan setelah berinvestasi berapa tahun kita, 10 tahun lebih ada ya, kami masih merasa kami pemula gitu. Jadi kami bilang ya udah, daripada kita repot-repot ngikutin berita segala macam, kita invest di indeks aja. Indeks ini adalah kalau kami di indeks 30 ya, jadi ini merepresentasikan 30 company dengan market cap terbesar di indeks harga saham gabungan di Indonesia. Jadi ya udah, dan ini bisa berubah-berubah gitu, berubah sendiri. Hari ini ada perusahaan ABCD masuk, besok perusahaan ABCD 5 tahun 10 tahun lagi performanya kurang bagus, dia akan keluar sendiri, akan masuk lagi perusahaan yang baru untuk menggantikan di dalam indeks tersebut. Yang kami perlu lakukan hanya top up, beli reksadananya aja gitu. Oke, jadi itu 3 instrumen investasi terbaik per kategori periode waktu ya, versi kami gitu. Tentu saja ini versi kami, versi kalian bisa berbeda-beda, versi YouTube sebelah juga bisa berbeda-beda. Jadi balik lagi cari yang paling cocok dengan diri kalian sendiri, karena personal finance is personal, tergantung dari kebutuhan teman-teman dan selera resiko, kemampuan teman-teman mengelola resiko masing-masing. Nah, kami mengucapkan terima kasih ke Home Credit Indonesia yang udah mendukung video ini. Home Credit adalah perusahaan pembiayaan berbasis teknologi yang sudah membantu jutaan pelanggan di Indonesia dalam membuka berbagai kesempatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidup. Jadi kalau misalkan kamu mau ambil cicilan barang seperti smartphone, laptop, elektronik, furniture rumah sekalipun, bisa langsung cek penawaran yang disediakan dari aplikasi My Home Credit sekarang juga. Home Credit pengen kita semua jadi generasi cerdas, karena terlepas dari kamu millennials, Gen Z, atau baby boomers sekalipun, punya skill untuk ngatur keuangan itu penting banget untuk kita miliki. Yuk sama-sama kita bisa duit cerdas bareng Home Credit. Nah, dari 3 instrumen tadi, mana yang udah pernah kalian coba? Terus review kalian gimana? Mungkin boleh di-share gitu ya, suka atau enggak, setuju atau enggak, atau mungkin bahkan kalian punya ide yang mungkin lebih menguntungkan, siapa tahu kami juga bisa belajar dari kalian. Boleh di-share di
comment box di bawah ini. Oke guys, thank you so much for watching. Take care and stay healthy. See you next week. Bye-bye.